Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah inna ta'ala ta'ala kulli pada qasir ibadah wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi wa wajhihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jemaah majelis zikir Ponpes TKN Al-Mukarram hafizahumullah taala. Mari kita bersama-sama melanjutkan pengajian kita. Adabul alim wal muta'allim bima yahtaju ilaihi muta'allimu fi awwal ta'allumihi karena Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Dan masih pada bab ketiga, yaitu adab murid pada gurunya, yaitu poin ke-10. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan al-Fatihah kepada maulid kita, pada ulama-ulama kita, pada guru kita, pada orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu Fadilatu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala fi kitabihi Adabul Alim wal Muta'allim ila al-qala wal 'ashiru. Fa in sa'alahu asy-syaikhu 'inda syuru'i fi dzalika hifdhihi wa la yujibu bi na'am lima fihi min al-istighna'i 'an asy-syaikhi fihi wa la yaqulu la lima fihi min al-kadhibi bal yaqulu uhibbu an asma'ahu min asy-syaikh aw an astafidahu minhu. Fa in sa'alahu maka lamun takon murid sapa asy-syaikhu guru inda syuru'i inda mulai awit bidzalika ing dalem mengkono-mengkono pengetahuan akhir diri saking hafalan murid. Bala yujibu moko orang jawab sapa murid bina'am kelawan. Nah, iya. 5 krono barang fihi kang tetep ing dalem nyatane minal istinai saking ngalap cukup anisyaiti saking guru fihi ing dalem masalah persoalan. Wala yaqulu lan ora ucap sapa murid la ing ucapan ora 5 krono barang fihi kang tetep ing dalem nyatane minal kadhi saking guru. Bal yaqulu balik ucap sapa murid wabibu demen sapa ingsun an asma'u ingin kekrung sapa ingsun minasyaikhi saking guru. Awan astafidahu utawa yen to ngalap faedah sapa ingsun ing masalah minhu saking syekh. Nah, dalam poin ke-10 bagian terakhir dari poin ke-10 dari adab-adabnya murid kepada gurunya, yaitu ketika dia mendengar hukum, mendengar permasalahan atau mendengar faedah atau cerita atau syair atau hal-hal yang menyerupai hal itu semua dari gurunya. Nah, maka sikap dari murid itu adalah tidak menunjukkan bahwa dirinya sudah tahu. Ketika guru menyebutkan hukum, membahas sebuah hukum, membahas sebuah permasalahan fikih ataupun yang lainnya, atau menyebutkan faedah atau menyebutkan cerita yang sebenarnya kita itu sudah tahu, maka bagaimana sikap dari murid itu? Kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, asma ismu
harus tetap memperdengarkan gurunya dengan bahwa seakan-akan dia itu baru mendengarkan hukum yang dibahas oleh gurunya, atau permasalahan yang disebutkan oleh gurunya, atau cerita yang disebutkan oleh gurunya, seakan-akan cerita itu atau hukum itu baru pertama kali didengar oleh si murid. Nah, sehingga hal ini memberikan faedah bagi si yang kembali kepada murid itu. Bedanya adalah tawadhu. Dan tawadhu itu merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang murid. Nah, kemudian fa in sa'alahu syaikhu inda syuru'i bidzalika hifdhihi fala yujibu bina. Nah, kemudian ketika gurunya bertanya kepada muridnya, sementara muridnya sudah tahu permasalahan tadi. Kamu udah tahu belum permasalahan hukum begini dan begini? Nah, kemudian sebenarnya saya sudah tahu. Maka dalam kondisi seperti ini, maka murid tidak boleh menjawab iya atau tidak. Kalau dijawab iya, fala yujibu bina, maka jangan menjawab dengan jawaban iya saya sudah tahu. Kenapa? Sudah tahu apa belum dijawab? Ya, saya sudah tahu. Kalau dijawab sudah tahu, nah, maka seakan-akan lima fihi minal istighnai an syaikhi fihi, ya seakan-akan dia itu sudah tidak butuh lagi dengan ilmu yang disampaikan oleh gurunya kepada dirinya. Nah, bisa jadi gurunya itu tersinggung atau apa, atau menyakiti hati gurunya, bisa jadi, dan lain sebagainya. Walayaqullah. Kemudian kalau ditanya lagi, tahu nggak permasalahan ini? Nah, oleh si murid sudah tahu dan dia menjawabnya dengan tidak. Nah, tetapi ketika dijawab tidak tahu atau belum tahu, ya di situ terdapat apa? Lima fihi minal kadhib. Di situ terdapat kebohongan. Ya bohong, aslinya sudah tahu tapi dia jawab nggak tahu. Berarti kan bohong. Nah, tetapi ketika dalam posisi seperti ini, ketika guru menanyakan kepada murid, apakah kamu sudah mengetahui kisah ini, atau syair ini, atau hukum ini, atau permasalahan ini, atau faedah ini, maka jangan dijawab ya atau tidak, tetapi dijawabnya adalah bal uhibbu an asma'ahu minka. Tetapi saya itu lebih suka mendengar dari guru. Ya, bisa jadi guru itu akan menyebutkan sebuah hal yang di situ ada faedah yang baru atau pelajaran yang baru dan lain sebagainya. Sehingga titik intisari dari poin yang ke-10 dari adab-adabnya murid itu adalah tetap memiliki sikap tawadhu, menghargai guru dan merasa dirinya itu tidak melebihi guru. Ya, karena memang banyak dari kalangan murid, ketika muridnya itu pintar hanya kitab, banyak ilmunya, penguasaannya terhadap ilmu syariat luas, sementara guru-gurunya dia pandang biasa. Nah, maka ketika dalam keadaan seperti ini, kalau memang muridnya itu tawadhu, memiliki sifat yang rendah hati, rendah diri, ya maka dia itu akan diberikan futuh, keterbukaan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, ya jangan harap. Karena pada hakikatnya dalam thariqah itu, atau di dalam thariqah itu, seseorang harus memiliki satu kecintaan kepada gurunya. Yang kedua, dia itu tidak merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, tetapi dia itu haus akan ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Kemarin sudah disebutkan bahwa terdapat sebuah kisah atau perbedaan antara ulama syariat dengan ulama hakikat, ulama syariat dengan ulama hakikoh atau ulama thariqah. Di mana kalau ulama syariat itu ketika ada seseorang yang berdosa,
memiliki dosa yang banyak dan dia ingin taubat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini berhadapan dengan ulama syariat, ya maka dia akan menjawab apa? Udah, kamu taubat, tanpa menjelaskan bagaimana caranya taubat. Apa saja langkah-langkah seseorang untuk menjadi orang yang taubat. Itu ulama syariat. Tapi kalau ulama thariqah, ulama hakikah, mereka itu ketika didatangi oleh seorang yang ingin taubat dari dosa-dosa yang besar, mereka itu menyuruh orang tadi untuk memperbanyak zikir, aktsir min zikrillah, memperbanyaklah zikir kepada Allah. Kenapa? Karena kalau engkau itu faida aktsarta min zikrillah fatanawwa nuru basirah, maka cahaya mata hatimu, ainul basirahmu itu akan terbuka. Ketika ainul basirahmu terbuka, maka akan jelas di situ perbedaan antara al-haq wal batil, kebenaran dan kebatilan. Kemudian wa ya'lam anna bainahu wa bainallahi ta'ala sab'ina alfa hijab. Kemudian dia juga tahu bahwa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada 70.000 hijab. Di antara murid dan Allah Subhanahu wa taala itu ada 70.000 hijab. Nah, dan hijab, menghilangkan satu hijab saja itu sangat sulit. Nah, sebagai seorang guru atau ahli hakikah atau ahli thariqah, dia dapat menghilangkan 70.000 hijab ini dengan mudah, ya. Bagi si murid, jadi murid itu sudah tidak lagi menyibukkan dirinya untuk menghilangkan hijab-hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia dibantu oleh gurunya sehingga 70.000 hijab yang berjumlah 70.000 itu dengan mudah dilewati, sehingga ketika 70.000 hijab itu dilewati, dia bisa mendapatkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari ketika dia itu mengetahui bahwa guru itu dapat menghilangkan hijab, dia menjelaskan bagaimana ketika seorang yang berzikir kepada Allah Ta'ala itu cahaya hatinya akan terbuka. Kemudian ketika terbuka, maka dia dapat mengetahui hal yang hak dan hal yang batil. Ketika dia mengetahui hak dan batil, dia sadar bahwa dirinya itu ditutupi oleh hijab. Antara dirinya dengan Allah itu ditutupi oleh hijab yang berjumlah 70.000 hijab, dan yang tidak bisa menghilangkannya, ya, dan yang hanya bisa menghilangkan hijab-hijab tersebut hanyalah seorang ulama thariqah atau guru mursyid yang benar-benar syekhul hakiki, itu guru yang hakiki. Nah, kemudian sehingga dari proses yang sedemikian rupa itu tadi, itu membuahkan hasil. Apa hasilnya? Hasilnya adalah cinta. Cinta kepada siapa? Yang pertama, sebelum kepada cinta Allah, sebelum cinta Allah. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Dabbar rahimahullah taala dalam kitab Al-Ibris, la yanalu ma'rifatullahi ta'ala illa bi ma'rifati Rasul. Seseorang itu tidak bisa ma'rifat kepada Allah kecuali dia itu kenal ma'rifat kepada Rasul. Walayana ma'rifata Rasulillah illa bi ma'rifati syekhihi. Dan dia itu tidak mengetahui, tidak dapat mencapai ma'rifat kepada Rasul kecuali dia mengetahui gurunya. Dan walayana ma'rifata syekhihi illa idza ahabba. Dan dia tidak dapat mengenal gurunya kecuali dia harus memiliki rasa cinta kepada gurunya. Nah, sehingga cinta kepada guru itu adalah modal. Salah satu modal utama seorang murid ketika dia menjalankan thariqah, melaksanakan thariqah. Dan hal ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Qasim dalam kitab Al-Anwar Al-Qudusiyah di bab yang kedua.
Al-babu tsani fi bayan nudzatun min adabil murid ma'a syaikh. Sama nih. Kata beliau, "I'lam ya akhi anna umdatal adabi ma'a syaikh huwal mahabbatul lahu." Nah, kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku bahwa intisari atau fondasi dari adab kepada guru itu adalah al-mahabbatul lahu, adalah cinta kepada guru. Faman lam yubaligh fi mahabbati syaikhihi bihaitsu yu'athiruhu ala jam'i syahwatihi la yuflih fil tariq. Nah, barang siapa yang tidak berlebih-lebihan, tidak melakukan kecintaan atau mengambil sikap untuk cinta dengan sangat kepada gurunya, sekiranya yu'thiruhu ala jam'i syahwatihi, bahwa lebih mendahulukan syahwatnya daripada gurunya, la yuflih fil tariq, maka orang yang seperti ini itu tidak akan sukses dalam menjalankan thariqah, tidak akan mendapatkan buah daripada thariqah. Kenapa? Lianna mahabbatas syaikh, karena cinta kepada guru innama hiya martabatu idmani. Jadi cinta kepada guru itu ya sama seperti martabatnya, posisinya kecanduan. Ibarat kalau orang yang kecanduan narkoba, ini yang jelek-jelek dulu. Seseorang yang kecanduan narkoba, maka ketika dia tidak mengkonsumsi narkoba tadi, maka dia akan galau, pusing gitu kan, ngomongnya ngelatur kemana-mana dan lain sebagainya. Dan posisi ini orang yang kecanduan narkoba, dia sembuhnya apa? Ya sembuhnya dengan narkoba lagi. Kan ini yang jelek. Dua, kecanduan kopi atau kecanduan rokok, ini yang mending lah. Nah, ketika habis makan, terutama makannya yang pedas-pedas, makanya yang pedas, habis makan pedas, paling enak kan merokok kan gitu. Nah, ketika dia nggak merokok, rasanya nggak enak amat ya ini, nggak enak. Kenapa? Karena sudah kecanduan. Nah, begitu juga dengan kecintaan kepada guru. Jadi cinta kepada guru yang merupakan modal utama dalam thariqah itu juga sama berdasarkan atas kecanduan. Nah, jadi kecintaannya kepada guru itu sudah tidak dipaksa-paksa lagi, tapi dengan otomatis. Kecanduan kalau tidak cinta dengan guru, maka dia itu akan memiliki efek yang negatif, memiliki efek yang buruk dalam dirinya, merasakan ketidaktenangan dan lain sebagainya. Itu. Nah, wa inna ma hiya martabatu idmani, tadi kecanduan. Ya taraqqal muridu minha ila martabatil haqqi azza wa jalla, sehingga dengan rasa cinta yang sangat kepada gurunya di dalam hatinya, sehingga hal ini bisa menaikkan tingkatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran kecintaan kepada gurunya yang meluap. Nah, sehingga wa man lam yuhibbul wasitah bainahu wa baina rabbih allati min jumlatiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga orang yang tidak mencintai wasitah, mencintai perantara antara dirinya dan Tuhannya, maka dia termasuk orang yang munafik. Nah, jadi kan kalau dalam thariqah, terutama thariqah mutawar, thariqah yang bersambung sinambung, yang bersilsilah lengkap dari gurunya, kemudian dari guru-gurunya terus sampai ke atas, bersambung kepada Rasulullah, bersambung kepada malaikat Jibril dan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan wasitahnya sangat banyak, dan semuanya itu adalah guru kita. Jadi misalnya dalam tarekat sufi, dalam thariqah kita itu memiliki guru asyaikhul hakiki, guru yang hakiki, benar-benar guru yang dapat membimbing rohani kita
dia memiliki guru. Misal Erik punya guru, gurunya terus punya guru lagi, terus bersama kepada Rasulullah. Nah semuanya ini dari gurunya sampai malaikat Jibril, semuanya itu adalah wasitah perantara antara dirinya dengan Allah. Nah seseorang yang tidak mencintai gurunya berarti tidak hanya satu orang, tapi dari gurunya secara langsung atau kakek gurunya, buyut gurunya, sampai kepada malaikat Jibril yang tidak mencintai mereka semuanya, maka dia adalah orang yang munafik dalam toriko. Ini harus bicara toriko. Wal munafik, sementara orang yang munafik itu bidarkil asfali minan nar, itu berada di dalam neraka yang paling bawah. Idza al-tadzalika falnadhkurullah atau sifatil mu'minin bi asyyaihim lita'rifa sidqaka min kadhibika. Karena hal ini sangat penting di dalam thariqah, maka perlu penjelasan bagaimana murid yang benar-benar mencintai gurunya. Apakah muridnya itu suka cari muka. Jadi dia melakukan perbuatan baik, tapi tujuannya agar apa? Agar dilirik oleh gurunya. Dia melakukan perbuatan baik, cuman tujuannya agar dilirik, agar disenangi oleh gurunya. Kan padahal nggak seperti itu. Harus ada dua sisi. Kan modal utama dalam thariqah tadi sudah disebutkan adalah cinta kepada guru. Itu berarti munculnya dari siapa? Dari diri si murid. Nah ketika si murid ini baik dicintai oleh gurunya atau tidak, itu hal yang kesekian, gitu kan. Yang penting dasarnya adalah kejujuran kita dalam kecintaan kita, dalam cinta kita kepada guru. Nah, sehingga kita perlu mengenal bagaimana murid yang sebenarnya, yang termasuk orang-orang yang benar mencintai gurunya. Nah, saya sebutkan sifatul muhibbin. Syaikhul Wahab Asy-Syarani mengutip dari Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu merupakan salah seorang wali kutub, wali sufi yang memang di dalam keadaan tertentu beliau itu mengucapkan hal-hal yang menurut syariat itu adalah hal yang seakan-akan menjerumuskan dalam penampilan atau kemusyrikan, tapi pada hakikatnya tidak. Karena itu adalah bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa rahasia yang tidak dapat dirasakan kecuali oleh ahlinya. Karena perbedaannya tadi antara ulama syariat dengan hakikat. Beliau berkata, "Wa dzakara Syekh Muhyiddin fil bab as-sab'in ba'dal mi'ah min al-fuqaha." Dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan beliau dijuluki Asy-Syaikhul Akbar, Syekh yang terbesar bahasanya. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah di bab 178 beliau menyebutkan inna jumlata awsafil muhibbina an yakuna ahaduhum maqtulan taliman bi mahbubihi. An yakuna ahaduhum, beliau menyebutkan beberapa sifat-sifat dari orang-orang yang mencintai. Nah, jadi mencintai itu gak hanya mencintai istri, gak hanya mencintai anak, tapi mencintai guru yang disebutkan di sini. An yakuna ahaduhum maqtulan, salah satu dari mereka itu harus terbunuh, talifan, rusak, di mahbubihi, dalam orang yang dicintai, ila hadratihi al-dawa, sampai hal ini sampai menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa mendawakan, bisa berkonsisten dalam memposisikan dirinya seperti ini. Dia maksudnya gimana sih? An yakuna ahaduhum maqtulan talifan, dia harus mati, dia harus rusak, dia harus hancur dalam mencintai gurunya atau kekasihnya. Ya maksudnya dia sudah sangat-sangat mencintai gurunya.
Bahkan dia di hadapan gurunya disuruh apapun, diperintahkan untuk melakukan apapun, dia akan mentaatinya. Nah, bahkan memang dalam sebuah cerita, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan juga Syekh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya. Dulu ada dua orang sama-sama saling mencintai, antara sama laki-laki, muslim dan muslim, laki-laki, cintanya karena Allah. Jadi saking cintanya itu, ketika saking besarnya cinta yang dimiliki oleh masing-masing dua orang tadi, ketika yang satu itu berada di rumah dan yang satu itu berada di masjid. Yang berada di rumah dia sedang makan, yang berada di rumah dia sedang makan. Nah, maka orang yang kedua yang sama-sama mencintai tadi, yang berada di masjid, dia itu juga menirukan persis apa yang dilakukan oleh orang kekasihnya yang satunya. Maksudnya yang satu makan, yang satunya juga makan. Yang satunya makan beneran. Terus yang satunya di masjid itu tidak makan, tetapi sikapnya, perilakunya itu seperti orang makan, gitu. Ya, maksudnya apa hal ini? Karena saking besarnya cinta yang dimiliki oleh dua orang tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh satunya, orang yang pertama, itu juga dilakukan oleh orang yang kedua. Ketika yang satu makan, yang satu juga makan. Ketika yang satu sholat, yang satu juga sholat. Dimanapun dan kapanpun itu. Nah, juga disebutkan bahwa ada seorang murid, disebutkan dalam kitab Al-Iblis, ada seorang murid. Murid itu berada di dalam rumahnya, dan gurunya itu berada di sumur, lagi gali sumur ceritanya. Kemudian ketika murid itu ketika gurunya itu berada di dalam sumur, dalam keadaan menggali sumur. Nah, ternyata si murid ini merasakan melihat, tidak hanya merasakan, melihat dan menirukan apa yang dilakukan oleh gurunya meskipun di dalam sumur, yang dilakukan di dalam sumur meskipun dia berada di rumah. Itu tadi, ya karena saking besar cintanya si murid ini kepada gurunya, sehingga apapun yang dilakukan oleh gurunya, sehingga apapun yang dikerjakan oleh gurunya itu dilakukan oleh muridnya, itu secara otomatis, secara tidak sengaja, tidak dibuat-buat. Nah, gitu gambaran daripada orang yang maktulan taliman bihi, orang yang terbunuh dan orang yang rusak. Ya, maksudnya sangat besar sekali cinta yang dimiliki oleh murid kepada gurunya sampai seperti itu. Wada'imus sahari kaminal romi, orang yang cinta kaminal romi, da'imas sahari, dia selalu terjaga matanya, tidak pernah tertutup. Kaminal romi, kepusingan, kegalauan itu tertutup. Raghiban fil khuruji min kulli syai', dia suka untuk keluar dari semua hal, semua perkara. Yashghaluhu anhu min syahawatid dunya, yang menyibukkan dirinya dari atau berupa syahwat-syahwat dunia dan akhirat. Ini berarti tidak hanya cinta kepada guru, tapi orang-orang yang memiliki cinta Allah. Raghiban fil khuruji an kulli syai'in yashghaluhu anhu min syahwatid dunya wal akhirah. Dan orang yang salah satu tanda-tanda dari orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia suka untuk keluar dari semua hal yang dapat menyibukkan dirinya dari Allah. Baik itu yang berupa syahwat-syahwat dunia, suka main gitu, suka ghibah, atau melakukan hal-hal yang gak penting dan lain sebagainya. Atau syahwat akhirat. Syahwat akhirat seperti apa? Syahwat akhirat itu seperti dunia, surga, ya kan? Kemudian bidadari di dalam surga,
menikmati makanan yang lezat di dalam surga, kemudian minum minuman, minum yang berupa minum anggur atau minum arak atau minum susu, minum madu dan lain sebagainya. Semua kenikmatan-kenikmatan akhirat. Hal ini dinilai oleh orang-orang yang mencintai Allah itu merupakan hal yang mengganggunya, yang mengganggu dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang-orang yang mencintai Allah itu sudah tidak menginginkan lagi kenikmatan-kenikmatan surga. Bahkan Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah taala mengatakan, jika seandainya laulam yakun fil jannati min ru'yatillahi ta'ala fama wajibtu fi dukhulha. Kata beliau, seandainya jika di dalam surga itu tidak terdapat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka saya itu tidak mau masukinya. Jadi yang dikejar oleh para ahli ma'rifah, oleh para ulama ahli hakikat, ahli thariqah, itu bukan hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa surga, meskipun itu adalah surga. Meskipun itu adalah istana yang ada dalam surga, meskipun itu adalah semua kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga, tetapi yang mereka rindukan, yang mereka harapkan, dan yang mereka tuju hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu atau beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seseorang yang ingin mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain kecuali hanya dengan melaksanakan thariqah, menempuh perjalanan thariqah menuju Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan, melalui pendidikan yang diberikan oleh guru kita kepada kita. Dan kunci dari itu semua adalah cinta kepada guru. Cinta kita kepada guru itu adalah cinta yang benar-benar tanpa didasari atas kepentingan, tanpa didasari atas tadi cari muka, pengen perhatian dan lain sebagainya. Enggak itu. Tapi cinta yang benar-benar murni karena Allah, melihat dirinya, melihat diri gurunya adalah zat yang atau adalah seseorang yang wajib dicintai, bukan karena sebab apapun, bukan karena kemarifatan yang ada di dalam guru, bukan karena rahasia-rahasia Allah yang ada dalam diri seorang guru, tetapi kecintaan yang memang benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Lu masukin Allah taala alam bismillah pengajian hari ini kita pada bulan Ramadan pada Syekh yang Syariah